Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatona Fazilatur Rahma dengan NIM 2411101010068. Saya akan menyajikan materi tentang desain penelitian perkembangan anak dan tantangan penelitian perkembangan anak. Judul buku John Wisantrok edisi 13 tahun 2011. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Jika teman-teman ingin mengetahui apakah anak dari orang tua yang permisif cenderung bersikap kasar dibandingkan anak dari orang tua lainnya, kita memilih metode pengumpulan data dan desain penelitian. Desain penelitian ada 3. Yang pertama, desain penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mengamati dan mencatat perilaku tanpa mencari tahu penyebabnya. Yang kedua, penelitian korelasional, yaitu studi yang melihat hubungan antara dua hal atau lebih yang diukur dengan angka. Yang disebut koefisien korelasi angka ini menunjukkan seberapa kuat hubungan tersebut, tapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, penelitian eksperimental, yaitu penelitian yang mengubah satu variabel saja untuk melihat pengaruhnya, sementara variabel lain dibuat konstan. Tujuan agar hubungan sebab akibat bisa diketahui secara jelas. Nah, dalam eksperimen ada 2 variabel penting, yaitu variabel independen merupakan faktor yang sengaja diubah peneliti untuk melihat pengaruhnya, sementara variabel dependen merupakan faktor yang diukur untuk melihat dampaknya. Contohnya, ibu hamil yang melakukan olahraga aerobik. Nah, dalam penelitian eksperimen ada 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen yakni mendapat perlakuan atau perubahan dari peneliti, sedangkan kelompok kontrol tidak mendapat perlakuan tetapi digunakan sebagai pembanding. Kemudian dalam jangka waktu penelitian mempunyai 2 pendekatan waktu, yakni cross-sectional dan longitudinal. Cross-sectional yaitu membandingkan anak dari berbagai usia dalam satu waktu, biasanya yang diamati dari usia 5, 8, dan 11 tahun. Sedangkan longitudinal mengikuti perkembangan anak yang sama selama bertahun-tahun dan usia yang diamati sama dengan cross-sectional. Nah, teori sering dikaitkan dengan metode penelitian tertentu atau kombinasi metode. Yang pertama, metode observasi, yaitu semua teori menggunakannya metode ini, serta teori perilaku dan kognitif sosial fokus pada laboratorium, sedangkan teori ontologi lebih menekankan observasi alami. Yang kedua, metode wawancara atau survei. Teori psikoanalitik dan kognitif seperti Piaget dan Vygotsky sering pakai wawancara, sedangkan teori perilaku, kognitif sosial, dan etologi jarang menggunakan survei atau wawancara. Nah, yang ketiga ini metode tes standar. Hampir semua teori tidak terlalu menekankan penggunaan tes standar ini. Yang keempat, metode penelitian korelasional, yaitu hampir semua teori menggunakan metode ini kecuali teori psikoanalitik yang jarang dipakai. Yang kelima, metode eksperimental, sering dipakai teori perilaku dan kognitif sosial. Yang keenam, metode cross-sectional atau longitudinal. Semua teori menggunakan 2 metode ini secara seimbang dan tidak ada yang lebih dominan. Selanjutnya, tantangan penelitian perkembangan anak, yaitu menjaga objektivitas dan menghindari bias pribadi, serta melaksanakan penelitian secara etis. Lanjut, penelitian di perguruan tinggi harus mendapat persetujuan dari Komite Etik. American Psychological Association, disingkat menjadi APA, juga punya pedoman etika yang menekankan perlindungan partisipasi dari bahaya fisik dan mental. Kepentingan partisipasi harus jadi prioritas utama peneliti. Etika penelitian ada 4. Yang pertama, yaitu persetujuan yang diinformasikan. Peserta harus diberi penjelasan tentang studi dan boleh mengundurkan diri kapan saja. Kedua, kerahasiaan data peserta harus dirahasiakan. Ketiga, penjelasan setelah partisipasi, terutama jika ada informasi yang disembunyikan sebelumnya. Dan yang keempat, penyesatan. Penyesatan ini boleh dilakukan apabila tidak membahayakan dan peserta diberi penjelasan lengkap setelah acara selesai. Lanjut, meminimalkan bias studi perkembangan anak, yaitu berdasarkan bias gender dan etnis serta budaya. Dulu, anggapan kemampuan berbeda antara laki-laki dan perempuan disebut bias gender, dan bias ini bisa menghambat potensi anak. Pamreit merupakan peneliti yang mempelajari bias gender dan etnis. Kemudian, berdasarkan etnis dan budaya, yaitu dulu anak dari minoritas sering diabaikan dalam penelitian. Sekarang peneliti menyadari pentingnya melibatkan berbagai latar belakang untuk hasil yang lebih adil. Nah, pewarnaan etnis sering dilakukan dengan cara terlalu sederhana, misalnya hanya menggunakan label seperti Afrika, Amerikan, atau Latin. Cara ini membuat seolah-olah setiap kelompok etnis itu seragam atau sama, padahal sebenarnya di dalamnya ada banyak perbedaan budaya, pengalaman, dan identitas. Kemudian, keluarga minoritas di Amerika Serikat berkembang karena migrasi dari Latin dan Asia. Peneliti meneliti adaptasi orang tua dan anak terhadap budaya baru yang mempengaruhi dinamika keluarga. Pemahaman tentang bikulturalisme penting karena anak-anak dapat mengidentifikasi dengan lebih dari satu budaya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.